Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan inverse. Nah, misalkan di sini ada dari A dan B adalah A kali B, X, Y, di mana X himpunan bilangan A dan X himpunan bilangan B, A dan B himpunan tak kosong. Nah, di sini berlaku sifat A kali B tidak sama dengan B kali A. Jika NA sama dengan N1 dan NB sama dengan N2, maka N dikali A kali B sama dengan N1 dikali N2. Nah, untuk relasi dari A ke B adalah himpunan bagian dari A kali B. Relasi adalah relasi jika R himpunan bagian dari A dikali B. Nah, sifatnya di sini jika NA sama dengan N1 dan NB sama dengan N2, maka banyak relasi dari A ke B atau dari B ke A adalah 2 pangkat N1 dikali N2 dikurangi 1. Nah, fungsi dari A ke B adalah relasi yang memasangkan setiap elemen A dengan satu elemen B. Jadi di sini harus tepat satu ya. Kalau tadi relasi itu bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan selanjutnya. Sedangkan untuk fungsi itu harus tepat satu. Nah, di sini ada yang namanya domain, kodomain dan range. Ya. Nah, fungsi dari A ke B dinotasikan dengan F A maka B. Jika X himpunan A dan Y himpunan B, maka Fx maka Y atau Y sama dengan Fx. Bentuk Y Fx disebut aturan fungsi. Dalam hal ini, X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel tak bebas. Dapat pula dikatakan Y peta atau bayangan dari X. Domain itu adalah daerah asal ya. Kemudian kodomain itu daerah kawan dan range itu daerah hasil. Nah, operasi aljabar pada fungsi. Nah, jumlah fungsi Fx dan Gx ditulis F ditambah Gx sama dengan Fx ditambah Gx. Nah, untuk selisihnya atau penguranginya, F dikurangi Gx sama dengan Fx dikurangi Gx. Hasil kali Fx dengan konstanta K Fx sama dengan K dikali Fx. Jadi dikeluarkan dari itunya kurungnya. Nah, untuk hasil baginya juga sama. F dikali Gx itu kita pisahkan dan tadinya terpisah jadi Fx dikali Gx. Nah, untuk hasil bagi berbentuk pecahannya F dibagi Gx sama dengan Fx dibagi Gx. Nah, sini ada definisi dari fungsi komposisi. Jika fungsi f dan g memenuhi Rf dan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka komposisi dari g dan f ditulis GOF atau dibacanya G bundaran F. Dengan aturan di sini untuk domain X di mana Fx himpunan bilangan dg, untuk range-nya G Rf dan dg ya. Nah, untuk sifatnya tidak komutatif. Jadi F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Untuk asosiatif, F bundaran G bundaran H itu tidak sama dengan F bundaran G bundaran H. Terdapat unsur identitas yaitu fungsi F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan I. Fungsi inverse. Jika fungsi F A maka B ditentukan dengan aturan Y sama dengan Fx, maka inverse dari F sama dengan B maka A dengan aturan X sama dengan
F pangkat negatif 1 Y, dimana F pangkat negatif 1 atau F impulsnya bisa berupa fungsi atau relasi, dalam kurung bukan fungsi. Dalam hal F impuls berupa fungsi, maka F impuls dinamakan fungsi impuls. F pangkat negatif 1 bisa berupa fungsi atau relasi, dan F pangkat negatif 1 berupa fungsi, maka F1 dinamakan fungsi impuls. Nah, untuk sifatnya F bundaran F pangkat negatif 1 itu sama dengan F impuls bundaran F sama dengan impuls. F bundaran G pangkat negatif 1 sama dengan G impuls bundaran F impuls. F bundaran G sama dengan H, maka F H bundaran G pangkat negatif 1. F bundaran G sama dengan H, maka G F impuls bundaran H. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. Diketahui Fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 3, di mana x tidak sama dengan 3, maka F impuls adalah fungsi impuls fungsi F, maka F impuls x dikurangi 2 sama dengan, nah kita masukkan ke rumusnya, Fx sama dengan 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 3, sehingga didapat, nah kita ganti x-nya itu menjadi y ya, sehingga Fx-nya menjadi x. Jadi x sama dengan 2y ditambah 1 dibagi y dikurangi 3, sehingga diperoleh y sama dengan 3x ditambah 1 dibagi x dikurangi 2. Nah, kita masukkan ke impulsnya. Y-nya kita ganti dengan 3x ditambah 1 dibagi x dikurangi 2, sehingga diperoleh x-nya kita ganti menjadi x dikurangi 2. Jadi 3 dikali x dikurangi 2 ditambah 1 dibagi x dikurangi 2 dikurangi 2, sehingga diperoleh hasil 3x dikurangi 5 dibagi x dikurangi 4. Nah, ada alternatif jawabannya. Jadi Fx sama dengan Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D. Nah, kita masukkan yang tadi 2x ditambah 1 dibagi x dikurangi 3, sehingga didapat 3x dikurangi 5 dibagi x dikurangi 4. Nah, ada soal lagi. Jika Gx sama dengan x ditambah 3 dan F bundaran Gx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4, maka Fx dikurangi 2 sama dengan, nah kita masukkan F bundaran Gx nya sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4, kemudian F Gx nya sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4. Nah, kita masukkan, substitusikan, sehingga diperoleh hasil Fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 5. Nah, kita masukkan lagi ke x dikurangi 2. Jadi Fx dikurangi 2 sama dengan x pangkat 2 nya kita ganti menjadi x nya x dikurangi 2, 6x nya diganti jadi x nya x dikurangi 2, sehingga diperoleh hasil x pangkat 2 dikurangi 10x ditambah 21. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih.